Pemirsa, kecelakaan pesawat Jeju Air dengan nomor penerbangan 7C2216 yang menewaskan 179 kru pesawat dan penumpang di Bandara Internasional Muan di Korea Selatan menambah daftar panjang catatan kelam dunia penerbangan di akhir tahun 2024. Serangan burung atau bird strike disebut menjadi penyebab pesawat gagal mendarat dan akhirnya keluar landasan pacu hingga menabrak tembok pembatas. Benarkah kecelakaan disebabkan karena bird strike? Lantas sudah sesuaikah prosedur yang diambil oleh pilot Jeju Air 7C2216 sesaat setelah terjadi serangan burung atau bird strike? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Timnas Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi 2007 Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim. Selamat petang Pak Cepi. Pak Cepi, kita tahu saat ini kita tengah menunggu penyelidikan lebih lanjut dari otoritas tempat, tapi disebutkan Pak bahwa penyebab dari jatuhnya Jeju Air ini adalah karena serangan burung. Seberapa besar potensi itu bisa terjadi, Pak Cepi? Ya, kalau bicara tentang potensi penyebab di bird strike itu besar ya, mungkin aja. Tetapi dalam kasus-kasus kecelakaan pesawat terbang, tidak ada seorang pun yang bisa menyimpulkan sebabnya sebelum tim investigasi selesai melakukan penyelidikan. Karena kalau dibilang bird strike, kerusakan ini, kerusakan itu semua hanya perkiraan-perkiraan dari data-data yang terbatas. Jadi nggak mungkin orang bisa menyimpulkan. Nah, sekarang kita menganalisis saja ya kira-kira apa sebenarnya yang terjadi dari data-data yang bisa kita kumpulkan. Kalau lihat videonya itu memang terlihat bahwa pesawat itu landing tanpa landing gear ya. Nah, dalam penerbangan disebut belly landing. Jadi dia landing dengan perut. Dan landing dengan perut itu berbahaya sekali. Jadi dia bisa terbakar karena gesekannya dengan landasan. Nah, kemudian muncul berita-berita bahwa itu disebabkan karena bird strike. Bird strike memang berpotensi untuk mengganggu mesin, ya, mesin bisa rusak dan sistem di pesawat itu juga bisa terganggu. Dan salah satu sistem yang terganggu itu mungkin saja sistem menurunkan roda pendarat sehingga roda pendarat tidak bisa diturunkan. Kalau roda pendarat tidak bisa diturunkan, pilot tidak akan mendaratkan pesawat sebelum melaksanakan emergency prosedur yang diberlakukan ketika itu. Sekali lagi, karena kita tidak tahu betul penyebabnya, juga kita tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Tapi kalau kita melihat pesawat landing tanpa roda pendarat, dan itu potensi kebakaran besar sekali, dan di ujung runway terlihat dia kayak nabrak beton pembatas gitu ya. Nah, itu juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa ada dinding pembatas di ujung runway? Di ujung runway itu selalu ada namanya RESA, ya, Runway End Safety Area. Tujuannya adalah untuk melindungi pesawat agar dia tidak bablas melewati landasan. Karena banyak pertimbangan. Kalau dia bablas misalnya ada apa. Jadi ada runway end safety area. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, runway end safety area itu ditabrak dan kebakaran semakin besar. Nah, saya juga tidak tahu runway and safety area-nya bagaimana. Tetapi runway and safety area pada umumnya sesuai dengan regulasi keselamatan penerbangan, tujuannya adalah justru membantu pesawat berhenti dengan baik, dengan selamat, dengan safe gitu ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan ini yang muncul. Sekali lagi, kalau kita mencoba menganalisisnya satu persatu, ini adalah analisis yang sifatnya spekulatif dengan data dan fakta yang sangat terbatas. Nah, kenapa saya harus mengatakan demikian? Karena orang memang kepengen cepat-cepat tahu apa sih penyebabnya. Tidak akan pernah tahu ya sebelum diinvestigasi dengan benar. Nah, kembali ke belakang sedikit bahwa pesawat terbang itu adalah produk dari teknologi tinggi dan teknologi mutakhir. Sehingga moda angkutan udara itu adalah moda yang paling aman kalau dibanding dengan moda transportasi lainnya. Ya, dia kan mutakhir, teknologinya kan high tech.
Jadi dia pasti menjaga tingkat keselamatannya tinggi sekali. Itu sebabnya kalau kita bicara tentang aviation, maka tingkat keselamatan dalam penerbangan itu dijaga sangat ketat, yang berakibat peraturan-peraturannya juga ketat. Baik. Dan karena aviation itu bersifat internasional, maka dia harus patuh dan taat pada aturan-aturan internasional juga. Antara lain Civil Aviation Safety Regulation yang dikeluarkan oleh Baik, Pak ICAO, Cepi. International Civil Aviation Organization. Oke, silakan. Ya, Pak Cepi, ini kan dugaan sementara dari kita masih belum tahu hasil penyelidikannya, tapi dugaan sementara adanya serangan burung atau bird strike ini. Nah, ketika pesawat ini mengalami bird strike di bagian mesin, sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh seorang pilot dalam kondisi seperti ini? Apakah dia harus mendarat atau dia harus tetap berada pada posisi di udara? Sehingga kan kalau kita lihat tadi tidak mengeluarkan roda pendaratan, akhirnya mendarat dengan badan pesawat atau perut pesawat. Ini seperti apa, Pak? Ya. Oke. Pesawat yang menabrak burung, ya, yang burung-burungnya itu masuk ke engine, itu memberikan dampak yang macam-macam. Tapi intinya dia pasti akan mengganggu performance engine. Ya, itu pasti mengganggu. Seberapa jauh mengganggunya dan sistem mana yang terganggu kita nggak tahu. Tetapi kalau melihat atau mendengar dari media, maka satu antara lain sistem yang terganggu adalah sistem untuk menurunkan roda pendarat. Kalau pesawat terbang mengalami bird strike, ya, apapun itu, terutama kalau masuk di engine dan itu menurunkan performa engine, itu tugas pilot cuma satu, dia harus landing as soon as possible, dia harus landing sesegera mungkin, ya. Ingat tahun 2009 kalau nggak salah ada Hudson River, itu dia juga after take off, engine-nya turun performance-nya gara-gara nabrak burung, dia landing di sungai. Jadi dia harus landing as soon as possible, karena performance engine tidak memungkinkan dia untuk melanjutkan misi penerbangannya. Oke, kalau tadi Pak Cepi menyampaikan bahwa harusnya landing sesegera mungkin karena engine-nya ini terganggu ya Pak ya. Tapi kalau kita melihat juga roda pesawat ini tidak keluar, jadi apa yang sebetulnya terjadi kalau analisa dari Pak Cepi? Ya, ini menimbulkan analisa spekulasi yang macam-macam. Ya. Ya, misalnya begini. Di final approach pada saat dia mau landing, dia mengalami bird strike. Bird strike itu menurunkan performa engine dan mengganggu sistem pesawat. Salah satu yang terganggu adalah sistem menurunkan roda pendarat. Jadi dia udah mau landing nih, wah kok nggak bisa turun. Jadi dalam keadaan ini kan dia nggak mungkin langsung landing. Dia mungkin ya, ini spekulasi. Ya. Jadi dia menentukan, atau dia dikasih tahu sama tower, landing gear lu tuh nggak keluar tuh, ya, roda pendarat nggak keluar. Coba putar sekali lagi, misalnya, ya, itu bisa terjadi seperti itu. Sehingga dia mencoba untuk naik lagi, untuk mencoba menurunkan roda pendarat dengan sistem emergency, baru landing. Nah, disitulah kemudian terjadi dia membuka, kalau dia harus take off lagi, dia berarti dia harus nambah power ya, dia open throttle, dia nambah gas, gitu. Pada waktu dia menambah gas, ya, engine itu performanya sudah tidak normal kan, kan tidak normal. Nah, jadi pada menambah gas itu tujuannya menambah power, justru kebalikannya yang terjadi adalah hilangnya power. Ya, karena performance engine tidak dalam keadaan normal. Kenapa? Karena bird strike. Jadi itu sebenarnya yang kemungkinan besar bisa terjadi seperti itu. Tapi sekali lagi sebelum diselidiki, saya nggak berani menyimpulkan. Saya nggak berani menyimpulkan. Ini hanya analisis tidak ada orang yang spekulasi, bisa Pak. begitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin prosedur di bandara sendiri seperti apa, Pak? Menangani kasus darurat seperti ini. Apakah ada prosedur tertentu untuk membantu pesawat yang tadi mengalami misalnya gagal mengeluarkan roda pesawat, terus mendarat darurat? Apakah ada prosedur keselamatan atau pengamanan dari pihak bandara sendiri sebetulnya? Ada. Penerbangan itu begitu complicated, tetapi juga begitu komplit, ya. Aturan-aturan, prosedur, dan prosedur operasi. Ya. Jadi ada pesawat nih, dia mau landing, roda pendaratnya nggak bisa keluar ya. Dia ada sistem emergency prosedur bagi pilot untuk melaksanakan apa yang harus dia laksanakan kalau roda pendarat dia tidak keluar. Ya, itu ada. Misalnya dia harus
dengan diturunkan secara manual atau diturunkan dengan G-forces, ada prosedurnya, namanya emergency prosedur untuk menurunkan roda pendarat. Di runway, di airport, di aerodrome, dia juga punya prosedur. Kalau dia harus menerima pendaratan pesawat terbang yang roda pendaratnya gagal untuk diturunkan, itu ada prosedurnya, ada standard procedures aerodrome untuk menerima pesawat terbang yang akan landing tanpa roda pendarat. Ya, antara lain prosedurnya. Dia harus, kalau punya nih, harusnya harus punya. Dia harus membuat runway itu dikasih foam ya, dikasih pelicin lah, dikasih pelumas supaya gesekan yang terjadi itu bisa minimal. Di samping itu, di ujung runway dia harus menyediakan langsung sekian pemadam kebakaran, ambulans, dan sebagainya. Itu prosedur emergensi di aerodrome menghadapi keadaan darurat apabila pesawat terbang yang ingin mendarat dengan emergensi, dengan kondisi emergensi, roda pendaratnya nggak bisa turun. Jadi ada, itu aerodrome punya emergency procedures, sang pilot juga punya emergency procedures. Jadi dunia penerbangan tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa dia adalah produk teknologi tinggi dan produk mutakhir. Ya. Sehingga tingkat keselamatannya itu dijaga tinggi sekali persyaratannya dengan peraturan-peraturan dan persyaratan-persyaratan. Baik Pak Cepi, kami sudah mendapatkan poinnya dan kita masih akan menunggu ya hasil penyelidikan apa yang sebetulnya menjadi penyebab dari kecelakaan pesawat Jeju Air ini. Terima kasih Pak Cepi, selamat sore, sehat dan sukses selalu.